Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Akila Kaila Naila, saya Nur Sapitri saya Herni Maharani akan mempresentasikan tentang proses pemasaran perilaku konsumen. Baik, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsumen. Yang pertama yaitu mengenai pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Skipman dan Kanuk tahun 2007 merupakan studi yang mengkaji bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumber daya yang tersedia dalam dimiliki. Yaitu waktu, uang, dan usaha untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Yang kedua yaitu pentingnya perilaku konsumen. Yang pertama bagi produsen. Perusahaan tidak hanya memproduksi produk lalu menjualnya untuk mendapatkan laba yang besar, tetapi perusahaan juga ingin agar konsumen merasa puas oleh barang dan jasa yang telah dikonsumsi. Dua yaitu bagi konsumen. Perilaku konsumen akan bermanfaat, akan menjadi konsumen yang bijak. Pengetahuan mengenai perilaku konsumen mengembangkan kemampuan konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih efektif dan selektif dalam memilih kebutuhan barang dan jasa. Yang selanjutnya itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu budaya. Budaya adalah penyebab paling terbesar teori keinginan dan perilaku seseorang dan memberikan pengaruh yang paling luas pada keinginan dan perilaku konsumen. Yang kedua yaitu subbudaya. Setiap kebudayaan mengandung subkebudayaan yang lebih kecil atau sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang sama. Subkebudayaan meliputi kewarganegaraan, agama, ras, dan daerah geografis. Yang selanjutnya ada faktor kelas sosial. Hampir setiap masyarakat memiliki beberapa bentuk struktur kelas sosial. Anggotanya mempunyai nilai-nilai kepentingan dan perilaku yang sama. Contohnya adalah kelompok kecil. Dari kelompok kecil seperti ada keluarga dan aturan dan status sosial konsumen. Yang berikutnya ada karakteristik pribadi, meliputi umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, daya hidup, dan kepribadian setiap konsep diri. Yang terakhir ada faktor psikologis seseorang, meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, dan keyakinan serta sikap. Selain faktor-faktor yang di atas, ada pula faktor lainnya yaitu faktor internal yang meliputi motivasi, ekonomi, sikap, persepsi, dan integrasi. Yang kedua ada faktor eksternal yang meliputi kebudayaan dan keluarga. Yang terakhir ada model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen atau pembeli dimulai dengan adanya stimulus atau rangsangan. Rangsangan ini dapat diperoleh dari lingkungan ataupun dengan adanya bauran pemasaran atau terkenal juga dengan 4Ps yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Setelah ada stimulus inilah kemudian akan adanya respon dari konsumsi. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pembelian perilaku konsumen. Berdasarkan usaha pemecahan masalah, yang pertama ada perilaku respon rutin. Perilaku pembelian rutin untuk persoalan yang sering dihadapi, biasanya barang kebutuhan sehari-hari, contohnya seperti makanan, sabun, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perilaku pemecahan masalah yang terbatas. Perilaku pembelian yang memerlukan usaha pemecahan persoalan yang terbatas. Yang ketiga, perilaku pemecahan masalah yang ekstensif. Perilaku pembelian untuk mengatasi persoalan yang dengar tidak rutin. Selanjutnya berdasarkan keterlibatan pembeli dan perbedaan merek. Yang pertama ada perilaku pembelian yang kompleks. Apabila menuntut keterlibatan pembeli terhadap produk yang akan dipilih adalah tinggi. Contohnya dibutuhkannya pertimbangan untuk membeli sebuah mobil baru untuk pertama kalinya. Yang kedua ada perilaku pembelian pencarian variasi. Pergantian merek bukan karena ketidakpuasan tetapi lebih karena sekedar merasakan berbagai ragam merek saja. Yang ketiga ada perilaku pembelian menekan ketidaksesuaian. Karena perbedaan antara merek tidak memenuhi, maka pembeli akan mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang dipakai sebagai penentu pilihannya. Yang keempat, ada perilaku pembelian kebiasaan, yaitu dasar pembelian suatu produk tertentu bukan karena setia terhadap merek, tetapi lebih banyak karena kebiasaan terhadap merek.
Selanjutnya mengenai keputusan konsumen dalam perspektif Islam. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mementingkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat israf atau royal dan tabdzir sia-sia. Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan barang yang dikonsumsinya, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkannya dari yang dikonsumsinya. Konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma uhillallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya materi mengenai pemasaran. Yang pertama ada pengertian dari pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Selanjutnya mengenai tujuan pemasaran. Yang pertama, konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Yang kedua, ada perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan melalui dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara cepat. Yang ketiga, mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual. Yang pertama ada tempat yang strategis atau place. Yang kedua ada produk yang bermutu atau produk. Yang ketiga ada harga yang kompetitif atau price. Dan yang keempat ada promosi yang gecer atau promotion. Adapun dari sudut pandang konsumen, yang pertama ada kebutuhan dan keinginan konsumen, customer need and want. Yang kedua ada biaya konsumen, cost to the customer. Yang ketiga ada kenyamanan atau convenience. Dan yang keempat ada komunikasi atau communication. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai proses pemasaran. Proses pemasaran yaitu merupakan tahapan di mana barang ataupun jasa dapat sampai ke tangan konsumen dari produsen. Adapun proses pemasaran terdiri dari yang pertama adanya produk. Produk dapat terdiri dari produk variety, quality, design, fitur, brand name, packaging, size, service, warranties, and returns. Dimulai dengan adanya produk atau jasa yang ditawarkan sangatlah penting sebagai awal terjadinya proses pemasaran. Kemudian yang kedua penetapan harga. Harga yaitu sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hal milik produk. Harga meliputi list price, discount, allowance, payment period, credit terms, and retail price. Melalui penetapan harga, pemasar bisa memasarkan produknya sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu saluran distribusi, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat meliputi antara lain channels, coverage, assortment, location and inventory, dan transport. Pemasar juga bertindak sebagai distributor di mana tugasnya adalah menjadi penghubung antara produsen dan konsumen agar memperlancar kegiatan perekonomiannya. Kemudian yang keempat yaitu promosi. Promosi yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran, agar konsumen atau calon pembeli tertarik dengan apa yang ditawarkan. Maka, promosi ini harus dilakukan semenarik mungkin. Kemudian yang kelima yaitu pembelian. Setelah promosi dilakukan dan terjadi ketertarikan konsumen, maka yang terjadi adalah pembelian. Baik, selanjutnya mengenai pemasaran dalam perspektif Islam. Perspektif pemasaran dalam Islam adalah ekonomi rabani, realistis, humanis, dan keseimbangan. Inilah yang membedakan pemasaran syariah dan pemasaran konvensional. Di dalam Islam ada 9 macam etika yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pemasaran, yaitu yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau ketakwaan,
Yang kedua, berkepribadian baik dan simpatik atau sidik. Yang ketiga, berlaku adil dalam berbisnis atau al-ad. Yang keempat, melayani nasabah dengan rendah hati atau hikmah. Yang kelima, selalu menepati janji dan tidak melakukan kecurangan atau tahfib. Yang keenam, dapat menjaga kepercayaan atau amanah. Yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan. Dan yang kesembilan, tidak melakukan suap atau riswah. Adapun hal-hal yang harus dihindari oleh marketer syariah adalah yang pertama, tidak adil dalam penentuan tarif dan uang pertanggungan. Yang kedua, melakukan transaksi terhadap produk yang mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Yang ketiga, khianat atau tidak menepati janji. Yang keempat, menimbun barang untuk menaikkan harga. Yang kelima, menjual barang hasil curian dan korupsi. Yang keenam, sering melakukan sumpah palsu atau sering berdusta. Yang ketujuh, melakukan penekanan dan pemaksaan terhadap pelanggan. Baik, selanjutnya mengenai dalil Al-Quran yang berkaitan dengan pemasaran syariah ini adalah surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratun an tarodim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan Ataupun kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.